Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iksada TV, bertemu lagi dengan saya, Vela Putri Hari Astuti. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, dan balita. Sebelum kita membahas materi pembelajaran kali ini, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa memahami kebutuhan fisik meliputi nutrisi, cairan, dan personal hygiene. Yang kedua, mahasiswa memahami kebutuhan kesehatan dasar meliputi pakaian, perumahan, dan sanitasi lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami kebutuhan psikososial meliputi kasih sayang, rasa aman, harga diri, rasa memiliki, kebutuhan mendapat pengalaman, serta kebutuhan stimulasi. Apa saja kebutuhan pada neonatus, bayi, dan balita? Mari kita simak. Secara keseluruhan, kebutuhan dasar dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan ASI, kebutuhan ASA, serta kebutuhan asuh. Dari ketiga kebutuhan dasar tersebut harus sudah dipenuhi sejak dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan ASI, asuh, dan ASA pada neonatus. Kebutuhan emosi atau kasih sayang atau disebut juga ASIH pada neonatus. ASIH merupakan kebutuhan emosional. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik maupun mental. Ikatan kasih sayang orang tua dan bayi baru lahir bisa diistilahkan sebagai bonding attachment. Bonding attachment dapat dipenuhi dengan cara-cara berikut, antara lain: 1. Pemberian ASI eksklusif. Dengan dilakukannya pemberian ASI secara eksklusif segera setelah lahir secara langsung, bayi akan mengalami kontak kulit dengan ibu. 2. Rawat gabung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan antara ibu dan bayi terjalin proses lekat atau disebut juga early infant mother bonding akibat sentuhan badan antara ibu dan bayinya. 3. Kontak mata. Kontak mata mempunyai efek yang sangat erat terhadap perkembangan dimulainya hubungan dan percaya sebagai faktor yang penting dalam hubungan manusia pada umumnya. Beberapa ibu berkata, begitu bayinya bisa memandang mereka merasa lebih dekat dengan bayinya. 4. Suara. Mendengar dan merespon suara antara orang tua dan bayinya sangat penting. Orang tua menunggu tangisan pertama bayi mereka dengan tegang. 5. Aroma. Indera penciuman pada bayi baru lahir sudah berkembang dengan baik dan masih memainkan peran dalam nalurinya untuk mempertahankan hidup. 6. Gaya bahasa. Bayi baru lahir bergerak-gerak sesuai dengan struktur pembicaraan orang dewasa. Mereka menggoyang-goyangkan tangan, mengangkat kepala, dan menendang-nendangkan kaki. 7. Bioritme. Salah satu tugas bayi baru lahir adalah membentuk ritme personal. Orang tua dapat membantu proses ini dengan memberi kasih sayang yang konsisten dan dengan memanfaatkan waktu saat bayi mengembangkan perilaku yang responsif. Yang ke-8, inisiasi dini. Segera setelah bayi lahir, ia ditempatkan di atas ibu untuk merangkak dan mencari puting susunya. Dengan demikian, bayi dapat melakukan refleks sucking dengan segera. Selanjutnya, kita akan membahas kebutuhan asuh pada neonatus. Hal-hal yang dibahas dalam kebutuhan asuh pada neonatus antara lain: 1. Pemenuhan nutrisi pada neonatus. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, nutrisi paling lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Setelah bayi lahir, cairan encer kekuningan atau berwarna kekuningan yang kental yang disebut dengan kolostrum mengalir sebelum ASI diproduksi. ASI yang mengandung kolostrum ini berlangsung selama 1 sampai 4 atau 7 hari pasca persalinan. Bayi baru lahir akan diberi ASI sesuai dengan kapasitas lambung antara 30 sampai 90 mili. 2. Imunisasi pada neonatus.
Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit tertentu. Imunisasi yang diberikan pada bayi antara lain imunisasi BCG, imunisasi hepatitis B, serta imunisasi polio. 3. Perawatan sehari-hari pada neonatus. Yang pertama, memandikan neonatus. Memandikan neonatus sebaiknya ditunda sampai 6 jam kelahiran agar neonatus tidak mengalami hipotermi. Yang kedua, menyusui pada neonatus. Segera setelah bayi lahir, dilakukan IMD yang berlangsung minimal 1 jam pertama setelah lahir. Neonatus yang normal dapat disusui segera hanya dalam waktu 1-2 menit pada setiap payudara. Pada hari ketiga, sudah menyusu selama 10 menit dengan jarak maksimal 3-4 jam. Pastikan posisi menyusui yang baik serta menyendawakan bayi setelah menyusu. Untuk yang terakhir, dalam kebutuhan asuh pada neonatus adalah pijat neonatus. Sentuhan hangat dari tangan dan jari orang tua bisa membuat neonatus merasakan pernyataan kasih sayang orang tua. Manfaat pijat pada neonatus yaitu memperlancar sistem peredaran darah, membantu proses pencernaan neonatus, dan juga memperbaiki pernafasan neonatus. Bahkan, memijat neonatus bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Selanjutnya, kebutuhan asah pada neonatus. Kebutuhan asah pada neonatus ini yang dibahas antara lain stimulasi pada neonatus. Stimulasi pada neonatus dilakukan setiap kali ada kesempatan berinteraksi. Misalnya, ketika memandikan, mengajak berjalan-jalan, bermain, serta menjelang tidur. Stimulasi pada neonatus dilakukan dengan cara mengusahakan secara nyaman, aman, dan menyenangkan. Memeluk, menggendong, menatap mata bayi, mengajak tersenyum, berbicara, membunyikan berbagai suara atau musik secara bergantian. Untuk yang kedua, deteksi pada neonatus merupakan langkah antisipasi yang dilakukan untuk menemukan kasus penyimpangan tumbuh kembang sejak dini dan mengetahui serta mengenali faktor risiko penyimpangan tersebut. Pada neonatus, deteksi dini dilakukan pada waktu kunjungan neonatal. Jika memiliki suatu gejala, maka segera rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan memadai. Yang kedua, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar pada bayi yang meliputi ASI, ASA, serta asuh. Kebutuhan ASI pada bayi. Yang pertama, bonding attachment. Dampak bonding attachment pada bayi adalah bayi merasa dicintai, diperhatikan, merasa aman, serta berani mengadakan eksplorasi. Hambatan yang biasa ditemui adalah kurangnya sistem dukungan, ibu dan bayi yang beresiko, serta kehadiran bayi yang tidak diinginkan. Yang kedua, sibling rivalry pada bayi. Merupakan perasaan kompetisi, kekesalan, kecemburuan yang dapat muncul antara saudara kandung. Peran orang tua penting dalam mengurangi resiko terjadinya sibling rivalry. Salah satunya adalah dengan cara mempersiapkan kelahiran adik baru kepada anak pertama. Untuk selanjutnya, kebutuhan asuh pada bayi. Hal-hal yang dibahas dalam kebutuhan asuh pada bayi antara lain 1. Pemenuhan nutrisi bayi. Pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. ASI merupakan makanan terbaik dengan kandungan gizi terlengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi. Pemberian ASI bisa dilakukan pada ibu secara langsung ataupun pada ibu yang bekerja. 2. Imunisasi pada bayi. Bayi mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi. 3. Kebutuhan dasar bayi dalam perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari pada bayi meliputi memandikan, memberi susu atau menyusui, menyendawakan bayi, pijat bayi, serta merawat gigi bayi. Kebutuhan asah pada bayi.
Yang pertama, stimulasi pada bayi. Memberikan stimulasi pada bayi disesuaikan dengan tahapan usianya. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua bayi ataupun anggota keluarga yang ikut terlibat merawat bayi. Kedua, deteksi dini pada bayi. Jadwal kegiatan deteksi dini tumbuh kembang pada bayi usia 1-11 bulan. Deteksi dini dilakukan saat usia 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Kegiatan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pemantauan berat badan sekaligus deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang di tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas, posyandu, polindes, maupun fasilitas layanan swasta. Apabila ditemukan hal yang tidak normal pada bayi, maka dilakukan deteksi dini penyimpangan perkembangan. Dapat dideteksi dengan screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar balita 1-3 tahun atau biasa kita sebut dengan toddler. Kebutuhan ASIH pada toddler. 1. Bonding attachment. Menjalin ikatan emosi yang erat pada toddler dengan cara memberikan rangsangan positif kepada toddler, misalnya dengan belayan, sentuhan, pijatan lembut, ucapan lembut, bisikan mesra, kecupan, dan suara-suara yang menyenangkan. Tanggap terhadap kebutuhan toddler, ajak anak bermain yang dapat membuatnya gembira, sengaja luangkan waktu bersama anak untuk memberikan kualitas pengasuhan yang baik, terima anak apa adanya dengan tulus dan ikhlas, jangan menunjukkan sikap kasar maupun kesal. 2. Sibling rivalry. Hal-hal yang berkaitan dengan sibling rivalry pada toddler, persaingan antara saudara kandung merupakan respon yang normal seorang anak karena merasa ada ancaman gangguan yang mengganggu kestabilan hubungan keluarga dengan adanya saudara baru. Hal ini dapat dicegah dengan cara merubah dengan cara memperkuat kasih sayang terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, kebutuhan asuh pada balita. 1. Pemenuhan nutrisi. Pemenuhan nutrisi yang mencukupi pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Pada anak, diberikan makanan pendamping ASI sejak anak berusia 6 bulan. Pemberian makanan tambahan ini penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang mulai meningkat pada masa balita. Karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi adalah sangat pesat, terutama pertumbuhan otak. Yang kedua, imunisasi. Tujuan pemberian imunisasi pada balita adalah untuk mencegah penyakit pada balita, yang pada akhirnya akan menghilangkan penyakit tersebut. Pada saat masih bayi, anak sudah mendapatkan imunisasi wajib. Selanjutnya, pada usia balita, anak boleh diberikan imunisasi tambahan lainnya sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar balita dalam perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari meliputi mandi teratur minimal 2 kali sehari, mencuci tangan, memotong kuku, serta membersihkan mainannya setelah dipakai. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan pakaian yang bersih dan nyaman dipakai, serta ajak anak untuk beraktivitas guna menjaga kesegaran jasmani seperti berolahraga dan rekreasi. Pijat pada balita. Pijat baik untuk perkembangan fisik maupun emosional balita. Unsur utama pijat adalah sentuhan, bukan tekanan. Dengan sirkulasi darah dan oksigen yang lancar, otomatis membuat imunitas tubuh menjadi lebih baik. Yang terakhir, kebutuhan asah pada balita. Pertama, stimulasi pada balita. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangannya. Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan dan cinta tulus yang diberikan orang tua. Yang kedua, deteksi dini pada balita. Jadwal kegiatan deteksi dini tumbuh kembang balita
dilakukan setiap 4 bulan, 8 bulan, yaitu anak 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, 46 bulan, 48 bulan, dan 54 bulan. Deteksi dini pada anak dilanjutkan secara terus-menerus dengan meningkatkan pemeriksaan fisik seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, serta pemeriksaan gigi dan mulut. Apabila ditemukan suatu penyimpangan, maka segera dilakukan rujukan ke spesialis anak guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Demikian video pembelajaran hari ini. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu ASI, ASU, dan ASA, maka diharapkan keinginan setiap orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya yang optimal dapat tercapai sesuai dengan potensi genetik pada anak mereka. Oleh karena itu, peran petugas kesehatan yaitu bidan, perawat, maupun dokter adalah memberikan informasi yang baik dan benar berkaitan dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada setiap anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Iksada TV, berani dan menginspirasi.